Bedakan kampanye sekeluarga dengan mahkamah keluarga. Gue presiden, ini gue Jokowi nih. Gue ini presiden Republik Indonesia. Gue ngeliat anak gue kayak gitu, masa nggak gue tegur? Kalau bukan karena gue tahu ini diuntungkan untuk gue. Faktor Gibran itu akan terus membebani Pak Prabowo kemanapun. Justru orang menunggu kecelakaan di kubu 02. Di psikologinya udah begitu tuh. Kita mesti jujur katakan bahwa orang tetap mengintai Gibran itu bikin kesalahan lagi. Kira-kira begitu. Jujurnya begitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dilancarkan segala rizkinya dan tentunya badan terasa sehat walafiat. Itu doa untuk kita semua ya. Nah teman-teman semua, kali ini gue akan membahas lagi di mana Roy Suryo yang menduga Gibran menggunakan mic yang berlebih sehingga menurut Roy Suryo ada kecurangan di situ ya. Tentunya hal itu pun dibuktikan oleh Roy Suryo dengan mengatakan dan menjelaskan kalau sebenarnya tidak perlulah debat itu menggunakan 3 mic sekaligus karena satu saja sudah cukup. Dan itu juga untuk menjaga agar masyarakat tidak menduga-duga ya kalau ada kecurangan di bagian tersebut. Nah teman-teman, kita mulai dari video Roy Suryo yang menjelaskan tentang hal itu. Dan nantinya juga ada netizen yang mencoba untuk mengkritiki ya. Oke, coba kita lihat videonya. Nggak ada standar minimal 3 itu. Coba lihat presiden, sampai level presiden pun ya, kalau melakukan pidato apapun pasti resminya 1. Kalaupun itu ada banyak mic, itu dari berbagai lain. Di markas PBB sekalipun, itu pun juga hanya 1 mikrofonnya. Seorang penyanyi superstar sekelas misalnya di dalam negeri KD atau Vina atau luar negeri misalnya Madonna, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, nah ini nanti sekalian saya tunjukkan ya. Kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, itu pun hanya 1, nggak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita pun di studio kan ya cuma 1 pakai clip on kan. Jadi artinya kalau memang 1 clip on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backup yang lain. Nggak perlu 3-3-nya dipasang. Dan ketika ada 3 yang dipasang, ya salah satunya berbentuk seperti ini. Ini namanya headset mikrofon. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini supaya pemirsa iNews tahu, ya, ini ada 2 tipe. Dan bedanya mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jacknya. Mungkin kalau bisa di zoom jack ini, ya. Ini kalau yang dia mikrofon itu garisnya hanya 1 di depan. Tapi ini garisnya ada 2. Bahkan ada yang garisnya 3 seperti ini. Maaf. Nah, kalau ada yang garisnya 3 semacam ini berarti ada mikrofon dan headsetnya stereo. Kalau ini mono karena dia cuma 1. Artinya ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Iya, bisa digunakan seseorang di tempat lain. Seperti misalnya Mbak Safa, itu kan pakai alat juga tuh di telinga, ya kan? Itulah yang namanya kalau ada misalnya line produsernya atau produser yang di atas itu memberikan instruksi apa-apa, misalnya memberikan instruksi kata-kata yang tadi, yang kita dengar tadi, dah, gitu tadi, ya itu kan pasti terdengar kan? Ya itulah. Jadi artinya ini berbahaya alat ini. Alat ini bisa menimbulkan pertanyaan, maka saya tegas sekali lagi katakan, kalau memang mau fair, mau baik ya, next cukuplah 1 mikrofon. 1 mikrofon itu juga cukup mikrofon handheld saja. Ada seorang feedingnya, itu yang memfeeding dia. Jadi feeding itu bocor. Tuh gimana sih tim suksesnya? Sampai bocor begitu. Mestinya pakai pempes, kalau nggak pakai pembalut biar nggak bocor. Ya kan? Besok-besok jangan sampai bocor lagi ya. Pakein pempes, kalau nggak pakein pembalut. Lah itu kalian bocor di bawah bang. Ya itu tadi ya penjelasan dari Roy Suryo yang intinya Roy Suryo mengatakan untuk KPU tidak menggunakan 3 mic lagi karena itu bisa menjadikan orang lain berpikir bahwasanya ada kemungkinan kecurangan. Nah mudah-mudahan ini juga didengarkan oleh KPU ya sehingga akhirnya nanti menggunakan 1 mic saja biar tidak ada kecurigaan dari pihak lain. Karena kita melihat debat itu ingin melihat potensi dan juga kemampuan serta pikiran calon wakil presiden itu ya, siapa yang paling mumpuni untuk bisa menjadi wakil presiden.
Oke teman-teman semua, kita beralih ke video yang lain ya. Ini video random saja sih, karena memang beberapa hari ini banyak banget video-video berseliweran ya tentang ya keresahan, ada juga tentang kenapa Gibran kok sampai di sini gitu kan. Dan banyak juga orang yang saling singgung menyinggung ya kan, dengan video, dengan tulisan dan lain-lain lah. Sehingga satu dengan yang lainnya itu saling membalas. Coba kita lihat video yang satu ini. Pak Dul, ya Mas, ada yang bilang kampanye kok bawa anak istri, itu gimana Pak? Ini mau menyerang Pak Ganjar ya, mau mendowngrade Pak Ganjar gitu maksudnya. Tidak ada yang salah, bagus malah. Ini menunjukkan adanya harmoni, adanya synergy of support di dalam keluarga. Tidak ada yang salah dengan kampanye sekeluarga selama itu tidak berpotensi adanya konflik of interest yang berpotensi merugikan rakyat, merugikan negara. Bedakan kampanye sekeluarga dengan mahkamah keluarga. Wakil Presiden Bung Karno ada Muhammad Hatta. Pak Harto, wakil presidennya Sultan Hamengkubuwono. Habibie wakil presidennya ada Malik. SBY wakil presidennya Yusuf Kala mengambil alih masalah-masalah ekonomi, dan SBY anggap dia percaya tuh. Karena misalnya bayangin, wakil presiden Prabowo adalah Gibran. Jauh betul jarak konseptual dia tuh. Saya kritik itu, walaupun saya berteman dengan Pak Prabowo, tapi saya masih kritik keadaan semacam itu kan. Jadi bayangkan kita lagi bicara tentang ide demokrasi di sini, sementara elit itu bicara tentang siapa elektabilitasnya yang memungkinkan jadi calon presiden. Kita bicara di sini tentang etikabilitas dan intelektualitas sebagai prasyarat untuk jadi pemimpin Indonesia. Mereka cuma bicara tentang elektabilitas. Sekarang tuh ada kekhawatiran sendiri atau enggak Ji, soal Gibran jadi cawapres? Gue sangat khawatir sama Pak Jokowi sebenarnya. Kenapa? Nggak beres menurut gue. Menurut lu tuh ya? Iya, Pak Jokowi, makin kesini gue sih pertama-tama ya. Iya. Gue mempertanyakan Pak Jokowi sebagai seorang ayah sih. Oke. Macam apa yang dia adalah presiden Republik Indonesia. Abis itu dia ngelihat anaknya Kaisang masuk ke sebuah partai, tiba-tiba jadi ketua umum. Dalam baru 2 hari masuk PSI, tiba-tiba jadi ketua umum. Temen lu ya, maaf. Enggak, ya. Karena Mal, di mana-mana orang nggak ada masuk kantor 2 hari dari nggak pernah kerja sama sekali. Dia bukan CEO dari perusahaan lain terus masuk jadi CEO di perusahaan ini, enggak. Dia nggak pernah kerja, ibarat kata. Masuk politik pertama kali 2 hari langsung jadi CEO gitu, atau dalam hal ini jadi ketua umum partai. Katanya demokrasi gitu. Di mana meritnya gitu, di mana kemampuannya, di mana track recordnya kalau misalkan alasan Kaisang menjadi seorang ketua umum partai adalah hanya karena bapaknya gitu. Dan anehnya lagi, satu partai oke semua. Emang kosong sih partainya, tapi maksud gue partai macam apa? Kan loh, partai politik adalah bagian dari praktek berdemokrasi. Lu butuh partai untuk melahirkan kader-kader untuk menjadi orang-orang yang kemudian ngisi di DPR, DPRD dan segala macamnya. Lu butuh itu karena kita percaya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ini masalah keterwakilan, masalah kita butuh orang yang kompetensi mewakili kita untuk duduk di DPR. Kan kompeten yang kita omongin. Kan semuanya ada jenjangnya. Kalau misalkan cuma karena dia anak presiden, partai macam apa itu? Sekarang pertanyaannya, gue Jokowi nih, gue ini presiden Republik Indonesia, gue ngeliat anak gue kayak gitu, masa nggak gue tegur? Kalau bukan karena gue tahu ini diuntungkan untuk gue, nanti Bobby ini berantem sama PDIP, Bobby pindah juga nih. Jokowi ini berantem sama PDIP, Jokowi pindah juga. Ini mah namanya bikin geng baru, gak mau jadi geng Megawati, jadi geng Jokowi, yang nambah kerajaan dong. Ada geng SBY, ada geng Prabowo, ada geng Jokowi, ada geng Megawati. Terus semua pembicaranya di geng. Bukannya harusnya lu pada nunduk sama gue ya rakyat. Bukannya harusnya gue yang jadi paling dominan di sini. Kenapa jadi bikin kubu? Kenapa Pundung nggak suka diomongin sama Megawati karena Megawati bilang, Jokowi itu dulu itu kasihan Jokowi. Gitu kan? Megawati ngomong gitu kan? Pak Jokowi senyum-senyum aja. Sebel, bikin geng sendiri. Kenapa gitu solusinya? Jadi iya ya, jadinya malah gitu ya. Iya. Pundung-pundungan gitu ya. Betul. Dan itu kelihatan banget ya. Iya, dan Gibran yang diloloskan lewat MK. Yang mana oleh MK
Prof Jimli udah bilang itu cacat itu keputusannya. Terus tapi nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, ini untuk kedepannya lagi aja. Yang kemarin nggak apa-apa, tanggung, udah lewat gitu. Terus reaksinya Pak Jokowi apa? Pak Jokowi bilang, ya ini bukan urusan saya nggak mau nggak mau ikut campur gitu. Seakan-akan itu jawaban yang benar, itu jawaban paling salah. Justru kekuasaan kan dipisahkan, ada pemisahan kekuasaan biar nggak semuanya tuh ngumpul dalam satu orang dan terlalu kuat gitu. Ada legislatif, eksekutif, judikatif itu dipisah tuh biar nggak satu si raja. Kalau dulu kan raja kan, gue yang nentuin, gue yang bikin aturan, gue yang jalanin, gue yang jadi hakimnya juga, semuanya gue. Bahaya kan? Dipisah dong. Dipisah itu supaya nggak bahaya. Dipisah itu justru supaya gue bisa debat lu. Sekarang kalau misalkan tiga-tiganya dipisah tapi semuanya satu sepakatan, bedanya apa sama raja kan gitu kan? Ya sama satu ini ya kerajaan. Iya, dan akhirnya Pak Jokowi tuh ngomong kayak gitu seakan-akan kita nggak ngerti gitu. Dan mungkin ada yang nggak ngerti, tapi kan banyak yang ngerti. Iya benar. Pak Jokowi ini ngapain ngomong kayak gitu? Gue sangat kecewa sih sebenarnya sama Pak Jokowi. Berarti kalau misalkan Prabowo menang nih, Pak Prabowo menang, ada ketakutan kayak orang-orang bilang, wah nih yang Ibu Mega bilang, oh ini Orde Baru mau balik lagi dong Orde Baru. Ada ketakutan demokrasi hilang dong berarti. Sebenarnya semuanya nyebelin ini. Semuanya nyebelin. Gue gak pengen Anies menang. Gue gak pengen Prabowo menang karena Jokowinya meresahkan. Gue juga gak pengen Ganjar menang karena PDIP-nya ada Bu Meganya. Oh gitu. Jadi gue bingung nih. Makanya gue pindah ke New York malah. Nah ini salah satu keresahan dari Panji. Terus terang nih gue lagi-lagi ya gue katakan gue fans lah sama Bang Panji ini. Nah dia mengatakan, tapi dari perbincangan ini gue jadi dapat poin sih. Sebenarnya itu juga yang gue resahin gitu ya. Tapi bedanya gini, kalau Bang Panji ini kan memang tidak suka kalau Pak Anies menjabat sebagai presiden, karena Bang Panji ini ingin Pak Anies tetap melanjutkan jadi gubernur Jakarta, ya kan? Ya dari sini kita juga jadi mengerti ya, semakin mengerti kalau pada akhirnya demokrasi ini kok seolah-olah kayak jadi kubu-kubuan gitu ya, yang pemerintah yang harusnya mengayomi dan yang harusnya menjadi contoh untuk masyarakat dan membuat masyarakat semakin tenang, lega tuh ada pemerintahan, ada yang mewakili. Justru kalau sekarang kebalikan gitu ya, kok kita kadang-kadang merasa resah, takut, gimana nih nantinya jadi kayak gitu ya. Ternyata nggak cuma gua, banyak yang kayak gitu. Nah dan juga justru sekarang ini masyarakat pun melihat kalau ngelihat 02 itu lebih ke nyari kesalahannya malahan. Justru nyari kapan nih ada kecelakaan lagi. Kayak kemarin tuh banyak blunder ya, kayak Pak Julhas, Gibran juga, Pak Prabowo juga salah ngomong yang dasmu etik dan lain-lain itu. Jadi semakin kesini malah justru semakin banyak kesalahan-kesalahan yang akhirnya justru menurunkan elektabilitas Pak Prabowo sendiri. Dan itu malah ditunggu sama masyarakat. Lucunya itu. Begitulah teman-teman ya. Oke, coba kita lihat ya video ini yang terakhir ya, untuk penutup Bang Rocky Gerung. Tadi saya dalam sebuah acara tuh ada teman yang bertanya, ya kalau begini setelah ada debat ya mending gue golput aja deh karena tiga-tiganya nggak bermutu. Jadi makin lama makin banyak orang yang melihat debat itu sebagai panduan untuk memutuskan ikut pemilu apa nggak ikut pemilu, kira-kira begitu kan. Jadi sebetulnya golput atau separuh watak dari undecided ini dipengaruhi kuat oleh keinginan mereka untuk melihat hal yang pada akhirnya tidak mereka lihat, dan mereka lihat justru sebaliknya, itu kekacauan internal koalisi ini, terutama di dalam koalisi Prabowo dan Gibran. Tetapi yang paling mereka tunggu adalah apa yang akan diucapkan oleh Pak Prabowo misalnya kalau elektabilitasnya turun secara drastis. Tentu Gerindra tahu bahwa elektabilitasnya nggak mungkin turun sehabis-habisnya tuh, karena mungkin ada survei internal. Tetapi publik tetap menduga kuat bahwa faktor Gibran itu akan terus membebani Pak Prabowo kemanapun. Yes, oke. Nah ini yang saya kira kita akan melihat dan pasti dikalkulasi dari detik ke detik ya, dari menit ke menit, dari hari ke hari gitu, karena waktu, sekali lagi bahwa waktu pemilu tidak akan lama lagi. Kalau kita hitung sekarang, saya kira ini tinggal hitungan nggak sampai 2 bulan ya, Bung Rocky, paling satu bulan 3 pekan gitu akan berlangsung pemilu. Sementara konsolidasi di internal mereka kelihatannya juga semakin berantakan nih gara-gara blunder-blunder itu. Iya, kalau kita lihat bahwa faktor penentu kenaikan elektabilitas Pak Prabowo adalah
kepastian yang didapat dari kekuasaan dari Pak Jokowi itu. Mhm. Maka dia langsung bertengger mungkin di atas 40%. Dan itu nggak mungkin naik lagi kan Jokowi udah selesai dengan penjelasan dia. Ini semua untuk Prabowo. Gibran Ganjar tidak dapat poin dari saya. Jadi semua poin udah dikasih pada Pak Prabowo. Jadi nggak mungkin lagi Gerindra itu naik. Yang mungkin turun justru tuh. Karena kecelakaan ini. Jadi bagi Gerindra mempertahankan posisi yang sebetulnya ada nomor 1 itu lebih berat daripada melawan Ganjar atau Anies yang lagi merangkak tuh. Nah, karena waktunya makin mepet, justru mungkin akan tersusul oleh isu-isu yang makin ditunggu oleh publik, yaitu kecelakaan di kubu 02. Orang nggak berharap ada kecelakaan dari Anies atau dari Ganjar. Justru orang menunggu kecelakaan di kubu 02. Di psikologinya udah begitu tuh. Kita mesti jujur katakan bahwa orang tetap mengintai Gibran itu bikin kesalahan lagi, kira-kira begitu. Jujurnya begitu tuh. Ya itu ya, benar kata Bang Rocky ya. Justru saat ini orang mengintai kalau ada kecelakaan lagi di kubunya Pak Prabowo dan Gibran gitu ya. Maksudnya kecelakaan di sini mungkin salah kata atau gimana yang akhirnya digoreng oleh para netizen. Dan itu tentu akan menurunkan elektabilitas dari Pak Prabowo sendiri ya. Oke teman-teman semua, intinya kita jangan golput teman-teman ya. Kita harus tetap pintar-pintar memilih dan terus belajar ya siapa yang terbaik dari 3 kandidat ini. Karena kalau kita golput itu justru malah kita rugi guys. Jadi tentukan pilihan dan coblos. Oke teman-teman semua, jangan lupa komenan kritikan kalian di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.